pengurus komite, kemudian yang kami hormati para mitra yang hadir pada pagi hari ini, diantaranya dari PT Bara Mitra Kencana, kemudian PT Bumi Minang Jaya, yang kami hormati juga dari PT Atika Tunggal Mandiri, Uti School Pekanbaru, CV Putri Surya Pratama, kemudian CV Tahiti Call, PT Elite Indokol Jaya, kemudian LBK Yaruki Language Padang, kemudian yang kami hormati PT Pama Persada Nusantara dan Global Katalis Jerman. Kemudian yang kami hormati anak-anak kami, baik ya yang masih di kelas 12 maupun yang sudah alumni. Yang sudah alumni yang hari ini tentu terus berjuang bagaimana cita-citanya sebagai generasi muda ini nih, bisa terwujud. Kemudian yang kami hormati seluruh panitia, baik dari dinas maupun dari SMK, semua yang hadir, masyarakat yang hadir semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Pertemuan ini menurut kami adalah ajang silaturahim, pertemuan orang-orang baik, berniat baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan daerah kita, untuk menghadapi tantangan ke depan sehingga kita betul-betul siap menghadapi dinamika global ini ya, yang penuh ketidakpastian ini. Jadi kita pertemuan pagi hari ini mudah-mudahan nanti memberikan keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, cabang dinas wilayah 5, Ibu Kepala SMK 2 dan juga seluruh Kepala SMK Kota Sawalunto atas upayanya bersama-sama kita membangun negeri ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Pada saat ini Ibu Pak Kepala Cabdin menyelesaikan urusan tingkat SMA SMK. Kami yakin ini tidak bisa kita selesaikan kalau kita kotak-kotakkan ini urusan provinsi, ini urusan kota. Bagi masyarakat itu tidak mau tahu itu. Bagi masyarakat adalah ini menjadi tugasnya pemerintah. Ya. Secara substansi, kalau kita bercerita apa itu pemerintahan, kenapa pemerintahan itu hadir? Pemerintahan hadir adalah akibat dari kesepakatan masyarakat yang diberikan kepada satu lembaga yang namanya pemerintah untuk mengurus masyarakat. Sering kami katakan kepada teman-teman kami semua di pemerintah kota, kenapa masyarakat, siapa yang butuh KTP sesederhana itu? Masyarakatkah atau pemerintah? Yang butuh KTP itu adalah pemerintah. Karena tugas pemerintah itu harus memastikan kondisi masyarakatnya, memastikan masyarakatnya tahu ini sudah masih miskinkah, ini sehatkah, dengan ada identitas. Jadi yang sesungguhnya yang butuh KTP itu siapa? Pemerintah. Makanya kita dalam melayani masyarakat itu yang dikatakan fungsi pemerintah tadi. Nah pada hari ini misalnya anak-anak kita ini setelah tamat SMK, anak-anak ini sekolah butuhnya siapa? Ini kita balik nih Pak Kepala Cabang Dinas. Yang butuh pemerintah, supaya apa? Karena pekerjaan pemerintah itu harus mencerdaskan kehidupan bangsanya. Ya, jadi anak-anak ini kalau tidak cerdas, kalau tidak bekerja, kalau pengangguran, ini adalah kesalahan pemerintah. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja sungguh-sungguh. Nah, jadi kenapa pemerintah hadir? Untuk melayani masyarakat. Siapa masyarakat? Ini masyarakat. Kenapa? Karena kita digaji oleh negara. Dari mana negara dapatkan uang? Dari masyarakat. Dari pajak yang dibayarkan, dari seluruh royalti aktivitas masyarakat yang kemudian itu menjadi pendapatan negara, itulah yang dibayar oleh negara kepada kita para pekerja negara ini. Nah oleh karena itu ini adalah menjadi pekerjaan kita bersama.
menjadi pekerjaan yang secara umum namanya pemerintah. Yang butuh anak-anak di pekerja ini, kalau mereka nggak bekerja, ini pusing Pak Asisten 2. Kenapa? Mereka bergitar-gitar tengah malam, muncul kerawanan sosial, ya, muncul kejahatan dan lain sebagainya. Nah, itu akibatnya. Di negara kaya pun yang setiap jiwa mendapat insentif yang belum bekerja, tetap difikirkan bagaimana masyarakatnya bekerja. Padahal dia kaya, bisa membantu masyarakatnya dengan jaminan sosialnya setiap bulan, tetapi tetap saja harus dicarikan peluang bagaimana anak-anak kita, bagaimana angka pengangguran ini bisa kita turunkan se-ekstrim mungkin. Nah, jadi pada kesempatan ini kami terima kasih sekali, kita berkolaborasi. Tadi sudah sangat terlihat Pak Kacapdin, Bu Kepala SMK 2, bagaimana peran dinas DPM PTSP Naker, bagaimana peran Kepala Dinas PMD Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini harus kita luaskan, Bu Kepala Sekolah. Jadi kalau SMK belum ber-MOU dengan dinas, silakan MOU. Harapan kami, kita siapkan anak-anak kita yang mulai dari kelas 10, 11, 12 ini, mereka dua hal tadi. Untuk berwirausaha, ya, ke depan, hasil produk yang sudah disinkronkan tadi melalui workshop kebutuhan pasar kerja, ya, dengan kurikulum sekolah, ini mestinya nanti hasil produk anak sekolah ini yang tentu notabene dilaksanakan oleh anak-anak ini bisa masuk ke pasar, ya, untuk wirausaha. Karena kami yakin, kita terima kasih kepada para mitra kita perusahaan, jumlahnya juga sangat terbatas. Kalau kita berharap, ya, semua lulusan SMK masuk ke pasar kerja secara formal ini sudah pasti tidak mungkin, ya. Paling nanti setiap ada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja setahunnya berapa, sementara lulusan alumni SMK ini sangat banyak. Nah, oleh karena itu, tentu yang pertama tadi, bagaimana kita siapkan anak-anak kita ini mampu menjadi seorang wirausaha, entrepreneur. Mereka punya keahlian yang luar biasa. Bagaimana untuk keahlian-keahlian unggulan, mereka memang kita didik dengan mensinkronkan kurikulum dengan selera pasar. Harapan kami nanti, Bu Kepala SMK, kalau seandainya anak-anak kita yang memang sudah dari awal disinkronkan kurikulumnya untuk menghadapi yang pertama menurut kami berwirausaha ini, kita pemerintah kota nanti akan mencoba Pak Asisten 2. Yang pertama, kita masuk kepada memastikan kualitas keluaran. Produk-produk dari SMK 2 ini harus bersertifikasi. Jadi standarisasi hari ini sangat penting, ya. Standarisasi hari ini sangat penting. Nah, oleh karena itu nanti Dinas Tenaga Kerja, ya, mungkin bekerja sama dengan LSP dan lain-lainnya, bantu juga untuk bagaimana setiap produk yang dihasilkan oleh SMK ini terstandar, jelas kualifikasinya. Nah, ini kita sudah menyiapkan mereka. Jadi setelah tamat mereka mungkin nggak pusing lagi untuk mencari, ya, masuk ke pasar kerja formal ini yang memang ibarat masuk ke lubang jarum. Masuk ke lubang jarum, banyak sekali ruang-ruang tadi. Nah, itu. Nah, Pak Asisten, kemudian yang kedua, kita harus pastikan tadi ini sudah menjadi BLUD, artinya sekolah sudah bisa menjadi unit usaha yang berproduksi dan menghasilkan uang, mereka independen. Nah, masukkan produk-produk yang dihasilkan oleh SMK ini masuk ke dalam katalog lokalnya Pemko. Misalnya sederhana, ya misalnya contoh tata boga misalnya. Hari ini kan seluruh pekerjaan Pemda itu sudah diberikan ruang kepada masyarakat untuk berkontribusi. Kalau misalnya dulu nasi bungkus saja,
Nasi bungkus saja tertentu beli langsung. Sekarang kan bisa diklik di e-katalog lokal. Kue, ya kan? Kemudian produk-produk lain, misalnya kebutuhan baju nih seperti yang dipakai teman-teman dari dinas PTSP ini. Nah kan ini bisa dijahit oleh anak-anak kita. Masukkan ke katalog lokal, nanti Pak Asisten coba data berapa produk yang dikeluarkan oleh SMK ini, sehingga SMK jadi kita bisa memuatkan seluruh sektor. Jangan, mohon maaf, yang dekat saja dengan Pemda itu saja yang mendapat pekerjaan. Tetapi hari ini pekerjaan bagi kita pemerintah daerah, bagaimana kita mengeluarkan produk-produk, karena ini sudah BUD, berarti sudah ada bidang usahanya yang bisa berproduksi. Nah ini harus kita kuatkan. Salah satu pasar yang dekat dengan kita itu adalah pemerintah daerah. Ya, kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang produknya ada di SMK ini, kemudian daftarkan ini menjadi e-katalog lokal, tentu seperti tadi harus terstandarisasi, harus jelas kualifikasinya. Masuk dia menjadi e-katalog lokal pemerintah daerah, nanti pemerintah daerah klik sehingga memang masuk uang ke sini, Bu. Produksi SMK ini dipakai oleh kita. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? 1, 2, 3 produk nanti. Nah, ini untuk menguatkan semangat kewirausahaan anak-anak kita ini. Kami yakin kalau seperti itu bisa kita kolaborasikan, ya. Nanti ada tingkatannya, mana yang memang masuk ke lanjutan penguatan kapasitas kualitas, nanti kita masuk melalui Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana pelatihan-pelatihan bisa dilakukan setelah tamat SMA? Kita berharap tentu image tadi bahwasanya SMK, ya karena memang tugas mestinya ini kita nggak perlu berkecil hati, inilah tugas kita seperti kami katakan. Kalau seandainya SMA keluarannya juga untuk masuk ke pasar kerja, ya dia berproduksi juga untuk menyumbang pengangguran. Nah ini ibaratnya kan hanya sebagai saluran saja. Mudah-mudahan nanti dengan aktivitas sekolah tadi yang menurut kami mulai dari penyusunan, bagaimana kita sinkronkan kurikulum workshop dengan kebutuhan pasar kerja, kemudian juga ada peminatan untuk kewirausahaan. Nah ini perlu kita dorong seperti itu. Nah kami rasa ke depan Bu Kepala Sekolah, Pak Kacabdin, peran pemerintah kota tidak hanya seperti ini, tapi juga kalau bisa nanti Pak Kepala Dinas Nakartran, Kabid Nakartran, bagaimana sekolah, bagaimana dinas Pemko ini masuk ke SMK ini, support dengan seluruh instrumen yang kita miliki, baik regulasi maupun peralatan, sehingga ini bukan hanya kebutuhan pasar kerja, tetapi kebutuhan pasar kerja yang lebih luas, yang dengan seluruh ya apa yang kita miliki di Pemko ini kita berkolaborasi secara bersama-sama. Dan ini yang paling penting menurut kami untuk menyiapkan adik-adik anak-anak kita ini menjadi wirausaha, karena itu yang paling memungkinkan menyelesaikan angka pengangguran yang secara statistik hanya 5%, tapi menurut kami 5% di kota ini bisa dikatakan besar, bisa dikatakan kecil. Nah mudah-mudahan yang 5% itu adalah para ini anak-anak kita ini, artinya mudah kita kendalikan, ya. Nah antisipasinya supaya tidak bertambah angka 5% itu, setiap tahun lulusan SMK ini kita selesaikan. Ini jelas ini, ya. Setiap lulusan SMK ini kita selesaikan Pak Kacabdin, sehingga angka yang tadi Pak Kacabdin katakan SMK penyumbang pengangguran itu tidak benar itu. Nah ini banyak yang kita bisa sinergikan. Ada BLK BLKK, kemudian juga kita punya bantuan dari Pak Darul Siska kemarin untuk BLK komunitas, ya, ini semuanya bisa kita sinergikan untuk memperkuat kompetensi, standarisasi, kualifikasi anak-anak kita ini. Jadi jangan sudah jadi pengangguran baru kita repot. Nah itu sudah tamat SMK kita baru ingat ternyata ada kualifikasi mereka yang kurang, ya, sertifikasi mereka yang kurang. Kenapa dengan dengan SMK pusat keunggulan ini kita tidak selesaikan sampai tuntas gitu Bu?
Jadi tidak kita tunggu dulu jadi masalah ini anak-anak ini, ya kita selesaikan dalam sektor formalnya, karena itu yang paling mudah diintervensi. Kalau mereka ini keluar SMK ini sudah memiliki kualifikasi lanjutan akibat dari kerjasama kolaborasi kita tadi, kami yakin tidak akan susah untuk masuk ke dunia pasar kerja formal ini. Nah, jadi ini menjadi tugas pemerintah, menjadi tugas kita bersama. Kami minta nanti melalui Pak Asisten 2 ini dibicarakan lagi, hitung seluruh potensi Pemko ini, ya sesuai bidang keunggulan SMK ini, apa yang bisa mensupport ibu kepala sekolah ini. Jadi harapan kita besok tidak ada penambahan dari SMK. Jadi kita selesaikan yang sudah ada di lapangan hari ini, itu yang kita selesaikan. Nah mudah-mudahan bursa kerja ini ya nanti menyasar kemana-mana. Nah hari ini diinisiasi oleh SMK dari proses yang panjang tadi. Mudah-mudahan ke depan di SMK mengadakan job fair ini bukan hanya untuk anak-anak SMK, Bu, tapi untuk masyarakat yang hari ini sudah menjadi beban dalam tanda kutip tadi, angka 5% pengangguran yang tercatat di Kota Sawalunto ini. Nah, jadi menurut kami kuncinya satu saja. Apa itu? Kolaborasi, kerjasama. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Makanya sering kami katakan, terutama kepada kawan-kawan di pemerintah kota, anak-anak ini nggak tahu mereka ini mau urusan Pemko, mau urusan Pemprov, yang penting kita bisa masuk pasar kerja. Betul kan? Nah, jadi ini menjadi pekerjaan kita bersama. Oleh karena itu, ke depan kami minta melalui Pak Asisten 2 nanti coba bicarakan lagi, perkuat kurikulum pembuatan SMK keunggulan, pusat keunggulan ini dengan kompetensi, dengan legal, dengan legal formal yang dimiliki Pemda. Apa yang bisa kita support untuk anak-anak mereka terima ijazah, mereka memiliki kompetensi yang betul-betul sesuai dengan keminatannya. Ada sertifikasinya. Kalau masuk pasar kerja nggak perlu lagi pelatihan ini, pelatihan itu. Kadang-kadang mohon maaf hari ini kan pelatihan itu kan sekedar mencari sertifikat. Ya, sekedar mencari sertifikat, masuk ke pasar kerja, masuk ke tempat perusahaan-perusahaan mereka nggak tahu juga pekerjaan. Nah, waktu 3 tahun kelas 10, 11, 12 ini karena memang visi SMK tadi adalah untuk mereka masuk ke pasar kerja baik secara wirausaha maupun sektor formal, bagaimana ini bisa kita tuntaskan? Kenapa? Menurut kami Sawalunto ini kecil, Pak. 2 SMK cuma gitu. Kenapa tidak bisa kita selesaikan? Nah, ini hanya perlu duduk bersama. Oleh karena itu tentu nanti butuh dukungan komite dan masyarakat untuk ini. Ya, butuh dukungan komite dan masyarakat. Butuh banyak hal sehingga visi SMK ini bisa kita capai. Nah itu. Nah kemudian kami juga terima kasih kepada para perusahaan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ini sangat membantu kami pemerintah kota dalam menyelesaikan satu persoalan kita di pemerintah kota adalah bagaimana pengangguran ini bisa kita selesaikan. Tadi kami katakan dalam statistik kota, ini dalam statistik kalau kita cari bisa saja lebih menurut kami. Dalam statistik itu 5% angka pengangguran Kota Sawalunto tahun 2022. Nah 5% ini jumlahnya cukup besar. Jumlahnya cukup besar untuk kota yang kecil ini. Ya, untuk kota yang kecil ini. Nah mudah-mudahan nanti dengan kerjasama yang sudah dibangun dari semenjak mereka sekolah ini, untuk tadi kami lihat dari mitra ini kan di lokal ya, banyak yang kita nih yang di Kota Sawalunto nih. Nah yang pertama tentu kita berharap dukungan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Sawalunto. Semaksimal mungkin kami mohon nanti bagaimana anak-anak kita ini bisa kita tampung bekerja secara formal di perusahaan-perusahaan yang ada di kota ini. Nah jadi dengan workshop dari awal penyusunan kurikulum bersama tadi, menurut kami ini sudah jalan yang sangat tepat. Sudah
on the track dia. Nah, ke depan tentu kita harapkan lagi adalah on the right track. Jadi di jalur terbaiknya gitu. Bukan hanya sekedar pada jalurnya. Mudah-mudahan yang tamat-tamat ini dengan kualifikasi ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 atau sampai 5 nanti bisa secara langsung bisa menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan yang ada di kota ini. Jadi kita tentu berharap persoalan ini bisa kita selesaikan dulu secara internal. Nah, kemudian untuk bagaimana anak-anak kita ini bisa merambah ke sektor yang lebih luas, nah itu yang kami katakan tadi, bagaimana kolaborasi ini bisa kita perkuat. Bagaimana peran Pemda, Pemko ini, Bu Kepala Sekolah, kami minta Bu Kepala Sekolah untuk tuntut Pemko ini untuk berkontribusi ke SMK ini, sesuai kemampuan Pemko. Ya, siap-siap bukan untuk diganggu, memang harus diganggu. Ya, memang harus disibukkan teman-teman kita di Pemko ini. Nah, tentu di samping bisa menyelesaikan masalah kita ini, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Nah, jadi ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh perusahaan yang sudah bersama-sama kita di kota ini, mungkin juga ada yang di luar kota Sawalunto. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan, mohon diberikan ruang seluas-luasnya ya, bagi masyarakat kami, masyarakat kota Sawalunto ini untuk ikut bersama-sama ibu-ibu dan bapak-bapak dalam perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan mohon berikan masukan kepada kami Pemko dan juga mungkin SMK apa yang mesti kami lakukan perbaikan dalam sistem, bagaimana kita mengkonekkan antara demand dan supply ini, antara kebutuhan tenaga kerja dengan kesiapan anak-anak kami. Jadi Ibu Kepala SMK hari ini kan memproduksi sumber daya manusia ya. Nah, pemanfaatnya adalah perusahaan. Nah, bagaimana yang anak-anak kita ini mereka terpacu bersemangat untuk melahirkan karya-karya terbaiknya ya. Dulu kan SMK ini STM dulu ya. Karena dulu kalau zaman-zaman kami STM kok hobinya kan bacaka. Kini mulia bacaka, tapi bacaka diri sendiri melawan ego ya, melawan kemalasan tadi untuk bisa memberikan satu nilai tambah terhadap diri kita. Kalau mau silakan saja anak-anak bercakap, tapi bercakap jadi diri seorang. Tantangan kami ke depan berat. Jangan menjadi beban nagari. Kalau negara kan kami katakan ya, ini memang beban negara, beban nagari. Malu bahwa anak si Anu itu duduk tari tiap malam sampai jam 2 balik malam bagi gitar, apalagi ditambah minum-minum mabuk-mabuk, tambah lu hilang lo ayam orang siku-siku aja kan seperti itu. Nah kan galak kan anak-anak kan, seperti itu pengalaman. Nah jadi tantangan peluang kerja hari ini sangat banyak ya. Kalau kami katakan tadi perusahaan, kita ucapkan terima kasih. Kita bisa ciptakan hari ini dengan VUCA ini, dengan Vitality negeri yang tidak, hari ini kan negeri ini kan tidak bisa kita prediksi ini. Kecepatan IT, ilmu pengetahuan ini membuka ruang sebenarnya seluas-luasnya bagi anak-anak seperti ini. Yang membuka ruang untuk apa? Untuk bisa berkontribusi dalam meraih bagian-bagian perkembangan ketidakpastian ini. Contoh sederhana, kalau anak-anak ini yang hobinya misalnya bikin film saja, membuat YouTube saja, nggak perlu kerja capek-capek di perusahaan batubara, cukup dengan jadi editor film, bikin ini, uangnya luar biasa. Ya, mudah sekarang hari ini mencari uang dan mudah juga jatuhnya. Nah, kita tentu tidak berharap mudah jatuhnya. Ya, keahlian-keahlian yang anak-anak miliki, keahlian-keahlian personal yang dimiliki, itu sangat memberikan ruang untuk
menghasilkan uang sendiri, tentu dengan catatan yang baik, yang positif. Nah inilah negeri hari ini. Miliarder itu, para eksekutif muda itu bukan semuanya lahir dari karena orang tuanya hebat kaya, tidak hari ini, tapi karena memang otaknya berputar. Nah jadi sangat terbuka ruang. Jadi kalau tadi ada pekerjaan wirausaha, kemudian ada pekerjaan sektor formal, ada pekerjaan mandiri yang terbuka akibat kegilaan dunia hari ini, ya. Akibat dunia ini tidak kita bisa prediksi. Ini yang megang handphone ini kalau memang kreatif, pidato Pak Wali Kota ini bisa jadi uang ini. Ambil yang baiknya. Ternyata dia yang sudah punya channel YouTube atau mungkin Instagram, pengikutnya luar biasa, bisa saja semua seperti itu. Nah, kan uang akhirnya juga berputar. Bagaimana meningkatkan follower, bagaimana meningkatkan kualitas channel kita. Nah itu semuanya kan pekerjaan. Nah jadi kita manfaatkan ya. Nah ini bagi anak-anak kami, kita manfaatkan situasi ini. Kooptasi pikiran kita yang hari ini memang masih bekerja, nanti mohon maaf jadi kami Bu, datang orang tua ke kami, Pak tolong diterima jadi honor di Pemko ya. Padahal di luar sudah punya penghasilan sebagai YouTuber itu sampai 15 juta. Honor di Pemko tidak punya gaji. Kenapa kita harus terjebak lagi dengan sektor-sektor yang formal katanya ya hebat itu, katanya hebat, tapi sesungguhnya tidak. Nah bahkan bisa anak-anak ini jadi support sistemnya Pemko. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilaksanakan oleh aparat-aparat kita ini bisa di-backup oleh anak-anak. Nah ini, jadi semua pihak ini sekarang ini punya peluang yang sama. Nah, kami pemerintah kota sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Pak Kacabdin, kemudian kepada perusahaan dan juga kepada anak-anak kami. Mari kita optimalkan apa yang menjadi tugas kita. Anak-anak belajar yang gila. Silakan. Ya, yang tentu dengan catatan positif tadi, Pemko, Pemprov akan mainkan perannya seperti kami katakan tadi. Kami mohon juga nanti dari perusahaan, tolong dimaksimalkan anak-anak kami ini bisa masuk ke perusahaan kita. Apapun informasinya, kalau ada informasi berantai, mungkin tidak bisa diselesaikan oleh satu perusahaan di kota, mungkin bisa nanti kita selesaikan mitra kita. Kami yakin juga Ibu Kepala yang perusahaan kita kota ini mitranya juga sampai ke Jepang nih, sampai ke Cina ini, karena batu bara itu kan bukan di Indonesia di ini ya. Nah ini bisa langsung menurut kami direct dia jadinya nanti. Nah fasilitasinya ini nanti kita akan optimalkan peran dinas kota, mudah-mudahan juga nanti dari provinsi bisa kita kolaborasi. Kalau kita tunggu-tunggu semuanya nanti akan dingin. Anak-anak ini dari semangat, tunggu-tunggu akan dingin semuanya. Akhirnya apa? Menjadi beban. Beban bagi diri kita, beban bagi negari ini. Nah inilah pertemuan hari ini. Terima kasih sekali Ibu Kepala Sekolah, Pak Kacabdin diadakan job fair ini. Seluruh pihak kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 21 November 2023 ini secara resmi job fair di SMK 2 Kota Sawalunto ini kami nyatakan dibuka.